Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah otonom setingkat provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi ini beribu kota di Yogyakarta. Dari namanya yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus statusnya sebagai daerah istimewa, yang status ini berkaitan dengan sejarah berdirinya DIY baik sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, penyebutan daerah istimewa ini terjadi sejak tanggal 15 Agustus 1950. Undang-Undang Republik Indonesia mengesahkan bahwa Yogyakarta adalah daerah istimewa yang setara dengan provinsi. Dan keistimewaan ini dituliskan dalam undang-undang karena status Yogyakarta yang istimewa dengan sistem otonomi daerah yang khusus. Otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan juga mengurus daerahnya sendiri. Keberadaan Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman sejak zaman dahulu menjadi asal mula munculnya status istimewa ini. Namun, di balik keindahan daerah istimewa Yogyakarta, terselip isu permasalahan sosial yang hingga saat ini belum terselesaikan secara tuntas, yaitu permasalahan gelandangan dan pengemis yang marak berada di berbagai wilayah di Yogyakarta. Petugas Dinas Sosial beserta TNI dan Satpol PP merazia gelandangan dan pengemis di 15 titik. Tugas Satpol PP dan Suku Dinas Sosial merazia penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS Terdampak pandemi COVID-19, gelandangan, pengemis bahkan badu dadakan bermunculan. Petugas menggelar razia penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jelang Hari Raya Lebaran, petugas Satpol PP gencar menggelar razia penyandang masalah kesejahteraan sosial. Puluhan pengemis dan manusia gerobak bermunculan di sepanjang jalan. Ironisnya mereka membawa anak dan balita untuk menarik simpati dan belas kasih pengguna jalan yang melintas. Di daerah istimewa Yogyakarta, jumlah gelandangan dan pengemis masih tergolong tinggi. Mereka seringkali terlihat di pusat-pusat keramaian seperti pinggir jalan, persimpangan jalan, maupun berada di fasilitas publik. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan juga dapat mengganggu estetika kota karena dapat memberikan kesan kumuh. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk menanggulangi masalah tersebut, terutama dari pemerintah daerah. Salah satunya yaitu dengan diadakannya rehabilitasi sosial untuk para gelandangan dan pengemis. Dengan begitu, mereka dapat memperoleh pelayanan yang meliputi pembinaan fisik, pembinaan mental sosial, pemberian keterampilan, dan juga pelatihan kerja. Selain itu, pemerintah juga dapat mengadakan penertiban atau razia secara berkala untuk memastikan bahwa para gelandangan dan pengemis ini dapat mendapatkan pembinaan tersebut. Setelah mendapatkan pembinaan, mereka diharapkan dapat dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat dengan kehidupan dan pekerjaan yang lebih layak. Dengan demikian, diharapkan dapat mencegah bertambahnya jumlah gelandangan dan pengemis dalam jangka waktu yang panjang. Hal tersebut dapat terwujud dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan juga tak luput dari peran penting masyarakat. Berikut kami juga meminta tanggapan dan pendapat dari beberapa masyarakat terkait adanya gelandangan dan pengemis di sekitar mereka. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Vivi. Santi, Mbak. Halo, nama aku Alia. Oke, Mbak Vivi. Mbak Vivi, saya boleh tanya-tanya sedikit nggak, Mbak? Ke Mbak Vivi. Boleh. Oke, saya mau menanyakan nih tentang gelandangan ataupun tunawisma dan juga tentang pengemis. Jadi nanti mau tanya-tanya tentang pendapatnya Mbak tentang kedua itu. Nah, Mbak Vivi ini sering lihat gelandangan dan juga pengemis nggak sih saat ini? Kalau di sekitar rumah daerah sini jarang mereka jarang masuk. Tapi kalau di luaran sana ya sering di pinggiran-pinggiran jalan. Oh, oke, berarti di pinggiran jalan ya kebanyakan ya Mbak ya? Sering Mbak, pengemis, terus kadang juga ada pengamen. Aku sih sering lihat. Kapan aja itu Kak lihatnya? Kalau waktunya siang sampai sore sih Mbak, kalau pagi jarang.
Tapi dalam seminggu biasanya 3-4 kali. Kalau aku sih biasanya ngeliatnya pagi sama malam. Nah, kalau misalnya siang aku nggak pernah lihat, kayaknya dia lagi keliling kali ya. Kalau lihatnya kapan, karena kemarin sore ada kegiatan, jadi terakhir lihat kemarin sore. Oh, berarti belum lama ya Mbak? Belum, baru kemarin sore. Kalau menurut tanggapan Kakak sendiri terkait manusia gerobak yang depan ruko tadi itu gimana sih Kak? Kalau menurut aku sih agak mengganggu ya, soalnya kan kalau kita lewat malam-malam tuh agak takut nggak sih? Terus kayak mengganggu yang punya toko juga nggak sih kan? Soalnya dia kan ada di depan ruko gitu kan. Kalau dari saya pribadi biasa sih menyikapinya, karena kan mereka itu juga bekerja dengan batas kemampuan mereka sendiri, dan selagi mereka tidak mengganggu secara berlebihan, tidak memaksa dan sebagainya, ya masih bisa ditoleransi, masih biasa saja. Oke, berarti selagi tidak mengganggu gitu ya Mbak ya? Agak mengganggu sih Mbak, soalnya kan nanti kalau kadang pas ada pembeli terus tiba-tiba ada pengemis gitu kan, nggak enak ya. Kalau gitu Kakak punya saran nggak sih Kak buat pemerintah, terutama pemerintah Jogja terkait penertiban dari manusia gerobak itu? Kalau menurut aku sih ini kan udah mau masuk bulan Ramadan ya, jadi kayak mungkin manusia gerobak itu bisa juga mencari penghasilan dari belas kasihan orang lain. Dan itu menurut aku jadi gimana ya, jadi ajang mereka tuh untuk cari penghasilan, dan itu pasti bakal banyak lagi manusia gerobak yang lainnya yang bakal bermunculan, dan itu akan membuat kumuh tempat di Jogja gitu loh. Jadi saran aku pemerintah tuh harusnya menertibkan tempat yang ada manusia gerobaknya gitu. Untuk sarannya mungkin bisa diberikan satu wadah, satu tempat untuk memberikan bimbingan, memberikan pembinaan pada mereka. Jadi setiap orangnya kan pasti memiliki potensi masing-masing. Nah, mungkin mereka yang seperti itu karena potensi yang dimilikinya itu belum mendapatkan tempat, atau mungkin potensi mereka itu belum tergali. Jadi untuk pemerintah Kota Yogyakarta silahkan diberikan tempat untuk mereka mengembangkan potensinya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Seharusnya pemerintah mengadakan penanganan khusus ya Mbak untuk pengemis ini, soalnya kan udah dari dulu juga dan belum ada penanganan khusus dari pemerintah. Misalnya kayak mengadakan razia buat pengemis, kalau enggak ada rehabilitasi sosial buat pengemis. Contohnya kayak pelatihan kerja gitu buat pengemis biar mendapatkan pekerjaan yang layak. Fenomena gelandangan dan pengemis yang masih merajalela di daerah istimewa Yogyakarta hendaknya memerlukan penanganan yang lebih serius dari pemerintah. Fenomena tersebut termasuk dalam masalah keamanan dan ketertiban di daerah perkotaan, sehingga dapat mengganggu stabilitas dan pembangunan di daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukanlah upaya-upaya untuk menanggulangi fenomena gelandangan ekonomis di daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri. Penanganan yang akurat dengan pendekatan yang tepat diharapkan dapat menjadi model untuk menanggulangi fenomena tersebut. Tidak hanya peran dari pemerintah yang diperlukan untuk menanggulangi gelandangan dan juga pengemis di daerah istimewa Yogyakarta, tetapi diperlukan juga upaya dari masyarakat untuk dapat proaktif demi mendukung program-program dari pemerintah di daerah istimewa Yogyakarta dengan cara masyarakat tidak memberikan uang kepada pengemis dan juga memberikan laporan kepada penanggung jawab dari pihak-pihak yang berwenang untuk dapat menanggulangi dari gelandangan dan juga pengemis, dan harapannya agar tercipta adanya kestabilan dan juga kenyamanan di daerah istimewa Yogyakarta itu.